mulai dari adiknya Jackie di sini. Tadi saya pikir pas datang saya ke gereja, saya pikir pacarnya. Waduh, cilaka ini. Udah berduaan aja. Tahu-taunya adiknya. Adik aku Kak, tenang aja Kak, katanya gitu. Wah, dari Bogor katanya. Terus saya punya orang tua juga rohani di Bekasi, ada Pak Yohanes dan Kalana. Selamat datang. Mereka adalah orang tua dari kita punya singers, Bams. Kalau sering lihat, ini orang tuanya. Memang kadang-kadang mau dikasih surprise, orangnya nggak ada. Giliran nggak ada orang tuanya, Bamsnya ada. Memang kacau nih. Oke, puji Tuhan. Kita bulan ini temanya adalah One Accord, satu kesatuan. Di bulan Maret ini kita satu kesatuan. Di minggu pertama kita sudah berbicara tentang bagaimana pikiran Kristus, bagaimana kita satu kesatuan, One Accord. Di minggu kedua kita sudah berbicara tentang berdoa, bagaimana kita sebagai umat Tuhan kita harus berdoa. Dan di minggu ketiga ini satu kesatuan dengan subtema adalah peran kita sebagai orang percaya. Semua katakan amin. Bapak Ibu, ini seminggu ini seminggu yang panjang bagi keluarga saya di Pastori. Sangat panjang di keluarga saya di Pastori. Kenapa? Karena seminggu ini, hari Minggu, saya masih ingat Minggu sore habis ibadah, kita habis melayani, kita masih bisa ketawa-ketawa, masih bisa berjabat tangan. Tapi waktu Senin subuh atau Senin pagi, saya demam tinggi. Istri demam tinggi. Terus Edrea juga sakit, tenggorokan sama demam tinggi. Kita bertiga benar-benar dibuat Tuhan itu gak berdaya waktu itu. Senin kemarin. Luar biasa. Saya mau bantu Adel, saya sendiri lemah banget. Lemah banget, radang saya sakit. Adel mau bantu Edrea, suapin, dia paksain karena memang harus ada makanan. Sampai akhirnya di titik kami benar-benar berat. Karena tiga-tiganya sakit. Tiga-tiganya. Biasa kita dibuat Tuhan itu gak seperti itu. Biasanya ya Edrea aja yang sakit, atau biasanya saya aja yang sakit, atau biasanya Adel yang sakit. Ini tiga-tiganya sakit. Dan saya minta tolong Jack waktu itu untuk setiap pagi bantuin di Pastori, di apartemen saya. Saya bilang saya udah gak sanggup ini. Akhirnya dia yang bantu, dia bantu masak segala macam. Puji Tuhan, ada talenta-talenta baru yang dibuat Tuhan untuk si Jack ya. Luar biasa, terpaksa ya semuanya. Tapi puji Tuhan enak juga masakannya. Haleluya. Iya Leo ya, enak ya Le. Oke. Luar biasa Bapak Ibu. Satu yang saya ingin bicarakan adalah kita punya kelemahan masing-masing secara pribadi. Mungkin kelemahan kita ada yang kelemahan di uang. Pada saat uang hilang kita stres. Ada kita punya kelemahan di pekerjaan. Pada saat di pekerjaan kita gagal, kita sudah mengerjakan segala sesuatu dengan sempurna, tapi gagal, kita stres. Ada juga kita punya kelemahan mungkin di pacar. Pada saat gak punya pacar kita lemah, kita galau. Pada saat ada sesuatu dengan pasangan hidup kita galau. Banyak kita punya kelemahan. Saya punya kelemahan adalah saya tidak bisa melihat anak saya sakit. Itu saya sangat menderita sekali waktu anak saya sakit. Saya gak terima waktu anak saya sakit kemarin. Aduh Tuhan, saya gak tega lihatnya. Itulah yang membuat saya sampai titik di mana saya drop. Saya hilang arah waktu itu. Jujur aja, saya harus cerita ke Bapak Ibu, saya hilang arah. Saya, Tuhan ini berat banget. Saya lemah, istri saya lemah, anak saya sakit. Sampai tadi malam
Sampai tadi malam jam 10 biasanya saya siapkan khotbah itu dari sore. Sampai tadi malam saya siapkan khotbah. Saya tidak bisa melihat apa yang Tuhan mau dalam hidup saya untuk saya bicarakan hari ini. Akhirnya saya berdoa, saya bilang, Tuhan, ini iblis nih pasti. Ini pasti iblis. Akhirnya saya berdoa, habis saya berdoa saya mulai baca Alkitab. Akhirnya saya menemukan beberapa kunci bagaimana kita sebagai orang Kristen, peran orang percaya untuk kita satu akord. Bapak Ibu siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Amin ya. Kita buka di dalam Matius 5. Kita buka di dalam Matius 5 ayat ke 43 sampai 45. Ya. Tema kita one accord, satu kesatuan. Dan yang ketiga ini adalah peran orang percaya. Peran kita sebagai orang percaya apa agar kita satu kesatuan sama Tuhan. Saya akan bacakan ayat 43. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Ayat 44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah, halo semuanya, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ayat 45, karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari, amin, bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan apa Bapak Ibu? Orang yang tidak benar. Kita tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat berkat-Mu Tuhan. Kau berikan kekuatan bagi hamba-Mu untuk menjelaskan firman Tuhan, agar ada berkat yang didapat dalam nama Yesus. Kuasa-Mu terlebih besar, Roh Kudus-Mu hadir dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Peran orang percaya Bapak Ibu di ayat 43, 44 sampai 45. Saya coba kulik, saya coba merenungkan apa yang Tuhan mau sebagai kita orang percaya. Kemarin kita sudah berbicara bagaimana pikiran Kristus, bagaimana kita bisa berdoa untuk kita bisa satu akord, satu kesatuan dengan Tuhan. Tapi di sini kita diberi satu tema lagi, peran orang kita sebagai orang percaya itu apa sih? Kita akan coba pelajari satu persatu. Ayat 43, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Kasihilah sesamamu manusia. Ini biasanya untuk ayat 43 ini adalah terjemahan dari Imamat 19 ayat 18. Mungkin nanti bisa dibaca oleh Bapak Ibu. Tetapi saya akan sedikit berbicara lebih banyak itu di ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Kasihilah musuhmu. Saya ingin mencoba apa sih merenungkan kasihilah musuhmu. Waktu saya coba mencoba untuk berdoa dan melihat kasih karunia Tuhan, kasihilah musuhmu itu bukan berarti kita mengasihi orang yang jahat kepada kita, tidak segampang itu. Bukan kasihilah musuhmu bukan berarti pada saat orang yang berbuat jahat kepada kita, kita maafkan, bukan. Kasihilah musuhmu itu adalah kita harus tarik ke belakang lagi, yaitu adalah kita harus membuang kepentingan pribadi kita dulu. Itu dulu. Kita harus membuang kepentingan pribadi kita dulu. Kasihilah musuhmu bukan sembarang kata-kata yang segampang ayo kita kasih musuh kita. Pada saat orang jahat kepada kita, kita maafkan. No, tidak segampang itu. Tapi kasihilah musuhmu adalah
Kasihilah musuhmu adalah kita harus menarik dulu ke dalam hati kita bahwa kita harus membuang kepentingan pribadi kita dulu. Kepentingan pribadi kita itu apa? Sebelum kita mulai mempraktekkan untuk mengasihi musuhmu, sebelum kita praktekkan untuk kita kasihilah musuhmu, orang yang telah berbuat jahat kepadamu, kasihilah mereka. Sebelum engkau mempraktekkan orang yang telah berbuat jahat kepadamu, kita harus menarik diri dulu untuk mengkoreksi pribadi kita, membuang kepentingan pribadi kita dulu, egois kita buang dulu. Semua katakan kepentingan pribadi. Kepentingan pribadi kita harus buang dulu. Sebelum kita melangkah untuk kasihilah sesamamu. Kasihilah sesamamu. Sesamamu itu maksudnya sesama manusia. Sebelum kita ke arah situ, kita harus membuang dulu kepentingan pribadi kita dulu. Kepentingan pribadi kita itu banyak. Mau kita itu banyak. Kemauan kita itu banyak. Bagaimana kita bisa mengasihi sesamamu tetapi kita masih mementingkan kepentingan pribadi kita. Kita masih mementingkan bagaimana kita mendapatkan uang terus menerus. Bagaimana kita mendapatkan karir terus menerus. Bagaimana hidup kita enak terus. Bagaimana hidup kita nyaman terus. Kita tidak peduli orang lain mau makan apa, yang penting saya makan enak terus. Kita mementingkan pribadi kita terus. Kita tidak mementingkan orang lain. Kita tidak mementingkan sesama kita. Kita harus membuang kepentingan pribadi kita dulu. Salah satunya adalah kita harus minta Roh Kudus hadir dalam hidup kita. Amin. Kita harus minta dulu Roh Kudus hadir dalam hidup kita. Sebelum kita mau mengasihi sesama, kalau Roh Kudus tidak hadir dalam hidup kita, tidak akan pernah terjadi engkau bisa mengasihi sesamamu. Yakin, pasti nanti ujung-ujungnya ada maunya. Weni, saya kan udah kasih kamu makan hari ini. Gila ya, setiap hari saya kasih kamu makan, saya kasih kamu sepatu. Kamu ngomongin saya ya, jahat banget. Karena tidak ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Pamrih. Pada saat kita mau bilang kasihilah sesamamu, benar-benar murni engkau mengasihi sesamamu. Caranya seperti apa? Caranya adalah kita harus membuang dulu kepentingan pribadi kita. Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian, saya percaya kita punya kepentingan sendiri. Saya percaya itu. Tapi di sekarang ini saya bilang kepada Bapak Ibu minta maaf. Udah saatnya sekarang kita melihat, memberi, berdampak, berbuah bagi banyak orang. Kalau setiap tahun kamu merasakan bahwa ya hidup saya nyaman seperti ini. Saya ada pekerjaan, saya sekolah nilainya bagus, saya hidup enak-enak saja. Tapi kenapa ya saya kayak gak ada perubahan, seperti ini saja flat hidup saya. Dengar baik, karena kalian belum membuang kepentingan pribadi kalian. Kalian tetap masih mementingkan kepentingan pribadi kalian. Apakah itu salah? Tidak. Tapi Tuhan mau di dalam ayat 44 adalah kasihilah musuhmu. Pada saat kalian mengasihi musuhmu, harus ada Roh Kudus hadir. Harus ada Roh Kudus hadir. Stop semua. Pada saat lagi mendengarkan firman Tuhan, jangan ada yang main handphone. Saya doakan hari ini dalam nama Yesus handphonenya rusak. Rusak. Rasain. Kasihilah musuhmu. Bapak Ibu. Aduh, itu seminggu kemarin saya saya berat banget. Berat banget, sakit, meriang tenggorokan, lemes dibuat Tuhan. Saya gak tahu kenapa langsung dibuat satu keluarga, saya, istri, sama anak sakit semua. Sekarang tinggal Edre yang sakit.
Kita punya struggle-nya masing-masing. Tapi dengar baik Bapak Ibu, firman Tuhan bilang kita harus mulai mementingkan orang lain. Kita harus mulai care dengan orang lain. Kita lihat teman kita mungkin teman kita lagi kesusahan. Mungkin kita tidak bisa membantu secara materi. Dengar baik, dengan kamu bilang, bro Samuel, Tuhan sayang sama kamu, itu sudah menyelamatkan dia. Itu sudah menguatkan dia. Semua tidak tentang uang. Biarlah kita terus membuang kepentingan pribadi kita. Lihat di sekeliling kita, lihat orang-orang di sekeliling kita, lihat kita teman-teman di pastori, mungkin teman-teman di sini lihat, mungkin Ade lihat, oh si Jack udah mulai kurus, Jack besok saya kirimin bretok ya, mulai care Ade, amin. Atau mungkin kita lihat Samuel kok nggak tinggi-tinggi, mungkin care dong, beliin susu ultra ke Jack atau Leo. Tidak bisa, kita bisa mengasihi sesama kita kalau kita tidak membuang dulu apa yang ada ego di dalam hidup kita. Nanti akan pamrih Bapak Ibu, yakin saya. Karena kasihilah sesamamu itu tidak segampang itu. Tidak segampang dia berbuat jahat kita maafkan. No, berat. Dan selanjutnya adalah di ayat 44, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Banyak sekali di tahun 2024, mungkin di tahun 2023, mungkin nanti di tahun 2025, masih banyak orang yang lebih jahat lagi. Banyak orang yang luar biasa akan menghina engkau, akan merendahkan engkau, akan menipu engkau. Tapi percayalah dengan ayat ini, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Pada saat nanti banyak orang yang memfitnah engkau, masih banyak orang yang akan menjatuhkan engkau. Pada saat lihat engkau bahagia suami istri, banyak orang yang iri. Karena mereka lebih suka kita hidup menderita. Mereka lebih suka kita di media sosial posting galau. Tapi biarlah pada saat ada orang yang tidak suka sama kita, kita harus berdoa bagi mereka. Pada saat orang menghina kita, saya sering banget hari-hari ini saya kaget loh. Saya punya komunitas di jadi saya itu kan anak hamba Tuhan. Saya punya komunitas anak hamba Tuhan gitu. Terus berapa bulan 2 bulan lalu kalau nggak salah, saya baru keinget. Tahu-taunya orang yang sering melayani sama saya, kakak yang ada di grup juga, kita buat grup WA segala macam. Dia juga lumayan aktif orangnya. Tahu-taunya saya dikirimkan capturean dia sama teman-teman segengnya dia, anak hamba Tuhan juga. Terus, woi lihat nih, komunitasnya si Kak Ezra gini. Makin ini. Saya kaget, setiap capturannya itu benar-benar menyakitkan hati saya. Saya nggak nyangka waktu itu. Setiap saya ketemu dia di Zoom, dia selalu halo kakak, halo, dia WL, dia bantu host, dia bantu segala macam. Tapi saya tidak tahu kenapa seperti itu. Cuman waktu saya baca ayat ini, Tuhan bilang apa? Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Coba kita buka dalam Lukas 23. Lukas 23. Lukas 23 ayat, sebentar ya. Lukas 23 mungkin ayat 34. Yang sudah dapat katakan amin. Mana? Belum ada. Lukas 23 ayat 34. Saya bacakan ya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab apa?
Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Berdoa, kemarin saya sudah menjelaskan tentang berdoa. Sekarang saya ingin menjelaskan sekali lagi peran kita sebagai orang percaya. Bagaimana kita bisa mengasihi sesama kita. Bagaimana kita bisa mengasihi musuh kita. Salah satu caranya adalah, pertama adalah kita harus membuang kepentingan pribadi kita dulu. Katakan amin. Kita harus membuang kepentingan pribadi kita dulu. Kita jangan egois. Pada saat ada orang berbicara, biarlah kita merespon. Pada saat ada orang berbicara kepada kita, biarlah kita lihat matanya. Pada saat ada orang berbicara kepada kita, biarlah kita berkomentar kepada dia. Biarlah kita mulai menghargai orang. Kita buang ego kita. Jangan semuanya tentang kita. Apa-apa tentang kita, tentang hidup kita, semua tentang kita. No, Tuhan mau bagaimana caranya supaya kita bisa mengasihi sesama kita. Semua tentang Tuhan. Biarlah Tuhan yang jadi idola kita. Jangan kita apa-apa tentang kita. Kalau bukan menguntungkan kita, kita gak mau. Kalau bukan untuk kita, kita tidak mau. Semua tentang kita. Please Bapak Ibu, Tuhan bicara bahwa kasihilah musuhmu, bukan bicara bagaimana engkau memaafkan langsung. Itu gampang. Karena tinggal bilang, ya saya maafkan kamu. Tapi dengan dasar yang paling mendalam, harus ada Roh Kudus hadir dulu di hidup kalian. Pada saat ada Roh Kudus hadir, kalian akan tenang. Tidak ada kebencian lagi. Saya waktu anak saya sakit seminggu itu, saya biasanya ya sama istri, saya sering konflik. Tapi untungnya puji Tuhan dengan perubahan yang terjadi, untuk minggu ini saya gak ada konflik. Saya sering konflik loh kalau lagi istri sakit, saya sakit Pak. Anak sakit seminggu kemarin sakit. Itu benar-benar salah satu hal yang menderita bagi saya. Konfliknya kenapa? Kalau anak saya lagi nangis terus, saya sering menyalahkan istri. Saya bilang, kenapa kamu gak bisa jaga anak? Itu saya yang awal-awal nikah. Tapi saya ditegur Tuhan, hei, anak ini bukan punya istri, anak punya berdua. Itu yang membuat saya merasa bahwa Tuhan terima kasih. Jangan main-main sama Tuhan. Anak muda, biarpun engkau masih muda, dengar baik. Kalau engkau mau sukses, gak bisa gampang. Gak ada cara yang gampang. Engkau bukan orang yang pintar. Engkau bukan juara olimpiade. Engkau juga bukan juara ranking tingkat nasional. Engkau bukan siapa-siapa. Engkau juga bukan mempunyai paras yang cantik kayak model-model. Atau engkau punya paras yang ganteng kayak artis Korea. Engkau bukan siapa-siapa. Engkau cuma bisa mengandalkan Tuhan. Engkau harus melekat sama Tuhan. Pada saat lagi ada firman Tuhan, engkau harus fokus sama Tuhan. Dengar baik, ada kunci ketekunan agar engkau sukses. Semua katakan haleluya. Dan ayat 45, karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Perhatiin baik-baik. Yang menerbitkan matahari. Yang menerbitkan matahari maksudnya apa? Yang mempraktekkan kebaikan. Kita yang harus menerbitkan matahari. Maksudnya adalah matahari itu sebagai sinar. Maksudnya adalah kita yang harus inisiatif mempraktekkan kebaikan itu. Pada saat engkau bilang, kasihilah musuhmu. Pada saat engkau kasih musuhmu, apakah engkau berdoa bagi dia? Apakah engkau berdoa bagi dia? Tuhan tidak pernah memberikan cara yang gampang bagi kita. Kalau kita tidak menyentuh hati Tuhan. No, gak pernah bisa. Segampang apapun yang kita mau, Tuhan gak bakal kasih. Kalau memang dia tidak tergerak untuk kasih. Dia mau memproses kita. Kadang-kadang proses Tuhan itu berat.
Saya nggak habis pikir kenapa saya selalu ngomong ke sini lagi. Waktu minggu lalu saya berdoa, saya khotbah, saya memberkati banyak orang. Kenapa Senin pagi saya, istri dan anak sakit? Saya nggak tahu kenapa saya diberikan Tuhan ke sini lagi. Saya bilang, Tuhan kenapa harus begini? Saya berat banget. Sampai hari ini saya sama istri sudah sembuh, tinggal anak saya yang masih sakit. Tidak ada yang gampang hidup ini Bapak Ibu. Saya udah jaga makan saya, kurang makan apa saya. Istri saya udah sering bilang jangan telat makan. Kita gak pernah telat makan. Kalau stres ya stres biasa aja. Tapi saya mau bilang gini loh, saya juga punya struggle juga berat waktu minggu lalu. Bapak Ibu gak ada yang gampang. Kita harus terus melekat sama Tuhan. Peran kita sebagai orang percaya one accord sama Tuhan adalah kita harus mulai melangkah untuk kasihilah sesama kita, musuh kita, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kita. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Amin. Mereka gak tahu apa yang mereka perbuat. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu, terus berdoa, terus mempunyai pikiran Kristus, terus punya peran orang percaya untuk satu one accord. Bulan ini temanya satu kesatuan. Buat apa satu kesatuan? Kamu tidak bisa tanpa Tuhan. Kamu tidak bisa tanpa Tuhan. Saya tidak bisa tanpa Tuhan. Kita semua harus berserah kepada Tuhan. Berserah itu bukan menyerah. Berserah itu kita udah usaha semampu kita dan kita serahkan kepada Tuhan. Kita harus satu kesatuan sama Tuhan di tahun 2024 ini. Amin. Dan yang terakhir Bapak Ibu, pada saat kita punya satu kesatuan sama Tuhan, pada saat kita mulai mempraktekkan apa yang Tuhan mau, kita lanjut. Yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik. Dan terakhir, menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Menurunkan hujan adalah kamu harus mulai berdampak, berbuah bagi banyak orang. Katakan amin. Kamu udah gak bisa, kamu jangan ketemu orang, misalkan contoh saya ketemu Hana, aduh males ya kalau ketemu Hana ya, aduh pasti nyebelin dah ketemu Hana, aduh enggak lah gue udah gak. Jangan, biarlah kalau kita ketemu orang, saya ketemu Hana, aduh enak banget. Kalau ketemu Hana pasti setiap ibadah pasti duduknya paling depan, pasti nyimak, pasti gak main handphone, pasti gak nunduk-nunduk, pasti langsung nulis. Biarlah kita berdampak bagi banyak orang. Biarlah dikatakan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Kita harus menurunkan berkat. Pada saat saya dengar kata pakpahan, biarlah Bonar menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan Bonar malah jadi batu sandungan bagi banyak orang. Giliran ketemu Jessica 30 menit sebelumnya udah datang. Giliran ibadah, firman Tuhan baru datang. Pantesan Jessica gak sayang. Biarlah Bapak Ibu, kita bisa menurunkan hujan. Ayo loh, kalian tuh harus menurunkan hujan. Kalian tuh harus bisa berdampak, berbuah bagi banyak orang. Saya kalau ketemu sama si A misalkan, aduh senang banget. Biarlah kita jadi berkat bagi banyak orang. Mulai aktif apa sih yang bisa saya lakukan? Jangan semuanya itu kalian takar dengan duit. No. Dengan kalian mulai perhatian, adek apa kabar? Semangat ya adek, hari Senin ini. Tuhan Yesus memberkati dek, siap kak. Itu udah memberkati. Mulai aktif teman-teman. Untuk bisa apa? Menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Saya akan bahas sedikit tentang orang yang tidak benar. Orang tidak benar ya pasti ya.
Kemungkinan ada salahnya ya. Maaf sebentar. Orang yang tidak benar kemungkinan ada banyak salahnya. Saya mau bilang gini, pada saat ada orang yang lagi terhilang, udah saatnya sekarang kita mulai layani. Kasihan, saya kemarin ketemu sama satu ibu. Satu ibu itu bilang ke saya bahwa anak saya sudah 3 kali mencoba untuk bunuh orang. Masih kelas 2 SMA. Akhirnya ditaruh di omnya tuh kayak polisi segala macam. Karena dia udah gak sanggup. Mental orang itu loh. Terus apa yang ibu sama bapak lakukan? Saya harus fair dong. Apa yang sudah mereka lakukan sampai mereka bisa anak itu sampai seperti itu? Kita terus pukul anak saya dari masih kecil. Waktu kehilangan barang, kami pukul sampai hancur dia. Dia minta ampun, saya tetap pukul. Akhirnya sekarang jadi liar. Kehilangan sosok teman. Saya bilang saya mau kenalan dong. Dia bilang udah di luar kota. Kalau ada waktu Bu, boleh Bu kenalan. Banyak orang sekarang terhilang. Kita yang ada di Hagai ini, tolong jangan eksklusif. Jangan eksklusif. Jangan eksklusif. Ini pengalaman pribadi saya, Bapak Ibu. Saya banyak sekali sakit hati sama orang Kristen. Orang Kristen. Saya jarang sakit hati sama orang Islam, Buddhis, Hindu, Konghucu. Karena kita selalu eksklusif. Kita ngerasa paling baik. Kita ngerasa paling benar. Kita egois. Kita gak pernah pikirin orang lain. Biarlah kita mulai berubah. Kita turunkan hujan, Kita turunkan hujan itu. Kita harus berdampak bagi banyak orang. Saya mau jemaat di Hagai tidak hanya mendengarkan teori firman Tuhan yang masuk terus ke dalam kuping. Tapi kita tidak pernah mempraktekkan. Pada saat kita bilang mengasihi sesamamu, mengasihi musuhmu, stop, jangan itu dulu. Tapi pada saat ada orang yang memerlukan kalian untuk jadi mentor, biarlah kalian mulai perhatian sama mereka. Kasihan loh. Banyak orang yang bisa kita bantu. Kita telepon. Bro, apa kabar? Tiba-tiba gue keingat lu. Tuhan baik ya bro. God bless you. Sekedar seperti itu menurut kita cuma 10 detik. Tapi waktu dia dengar, waktu dia tutup telepon dia menangis. Kalau Ki mungkin boleh maju. Saya tuh hampir setiap hari itu saya pasti akan telepon siapapun yang ada di kontak saya yang saya tergerak. Saya bilang, Pak, saya mau berdoa buat Bapak. Oh iya, boleh. Pak, saya keinget sama Bapak apa kabar? Oh iya, saya lagi kurang baik hari ini. Kenapa? Dia cerita. Saya lagi kurang baik hari ini. Dia cerita. Banyak orang yang bisa kita bantu. Ayo, saya gak tahu ya, kata-kata menurunkan hujan ini bagi saya adalah kata-kata yang powerful. Kita harus turunkan berkat Roh Kudus hadir, berdampak. Yang pertama bagi sekitar kita di Belmont. Dari Belmont kita ke sekitar Meruya. Dari Meruya ke Kedoya. Dari Kedoya ke Srengseng, ke Pesanggerahan, sampai ke Jakarta Barat. Dalam nama Yesus kita bisa menurunkan hujan itu dalam nama Yesus. Kita turunkan hujan berkat itu. Kita mulai jadi dampak bagi banyak orang. Kita mulai jadi dampak bagi banyak orang.
Saya benar kesal banget. Saya benar bilang sama Tuhan, kenapa saya harus merasakan seminggu kemarin. Tapi saya merenungkan bahwa ya, dengan proses engkau akan makin naik lagi. Dengan proses itu engkau akan makin naik lagi, Ezra. Engkau gak bisa santai. Bapak Ibu gak bisa santai. Dengar baik. Engkau harus terus melekat sama Tuhan. Engkau harus terus menurunkan hujan. Pada saat ada orang yang menyakiti hatimu, pada saat ada orang yang menyakitkan hatimu, pada saat ada kepahitan dari dirimu, dengar baik. Tuhan berfirman, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tuhan tidak bilang engkau balas. Tuhan tidak bilang engkau harus balas. Tuhan tidak bilang, Thomas engkau harus balas dia, engkau harus balas dia. No, Tuhan bilang, Thomas engkau harus doakan dia dalam nama Yesus. Hana, engkau harus doakan dia, Hana. Tuhan bilang dalam Lukas 23 ayat 34. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Peran kita sebagai orang percaya untuk satu kesatuan sama Tuhan. Biarlah kita menanggalkan ego kita. Amin. Biarlah kita menanggalkan egois kita dalam nama Yesus. Biarlah kita menanggalkan egois kita dalam nama Yesus. Oh, haleluya Tuhan. Firman saya sudah selesai. Kita mulai merenungkan kasih Tuhan. Kita mulai merenungkan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Oh, haleluya Tuhan. Saya minta tolong Lydia maju ke depan buat nyanyikan satu lagu. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Bapak Ibu, biarlah kita terus sebagai orang percaya, kita terus menanggalkan apa keegoisan kita. Pada saat kita mengasihi sesama kita, pada saat kita mengasihi dan memaafkan musuh kita, biarlah kita benar-benar di dalam lubuk hati kita sudah beres dulu untuk tidak memikirkan diri kita terus. Untuk kita tidak memikirkan kehidupan kita terus. Dan biarlah kita bisa menurunkan hujan bagi orang-orang sekitar kita dalam nama Yesus. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita ambil sikap berdoa. Kita tutup mata kita. Kita jangan lihat ke kanan ke kiri. Kita mulai fokus kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita fokus kepada kasih karunia Tuhan dalam hidup kita Tuhan. Makasih Tuhan. Oh, haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Oh, haleluya Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Saya bacakan ayat, salah satu ayat. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin.
Sebab Kau sertaku, tak usah ku bimbang, Kau di alamku. Saat ku lemah dan kuatku, oh, ku nyanyi amin. Kita katakan, ku nyanyi haleluya dalam nama Yesus. Roh Kudus hadir di sini. Dalam nama Yesus, sungguh Kau hebat dalam nama Yesus. Oh haleluya dalam nama Yesus. Oh terima kasih Tuhan. Ku nyanyikan haleluya Tuhan. Nyi hale. Oh amin. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Sungguh Kau hebat. Oh haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Di hidup, Bapak Ibu dengar baik, dunia tidak akan semakin baik-baik saja ke depannya. Saya dengar kuat dari Tuhan, dunia tidak akan makin baik ke depannya. Saya harus sampaikan ini apa isi hati Tuhan. Tuhan bilang dunia tidak akan baik-baik ke depannya. Bapak Ibu, kalau kalian seperti ini terus, kalian tidak berdampak, tidak menurunkan hujan, engkau akan mulai tergeser. Engkau mulai tergeser Bapak Ibu. Engkau mulai tergeser teman-teman semua. Engkau tidak bisa main-main lagi. Ini saatnya engkau bisa menurunkan hujan berdampak bagi banyak orang. Ayo kita mulai berdampak bagi orang. Kita mulai berbuah bagi orang. Kita mulai mempraktekkan firman Tuhan dalam nama Yesus. Kita mulai praktekkan firman Tuhan. Kita lebih serius lagi dengan Tuhan. Kita harus lebih serius lagi dengan Tuhan. Tidak ada yang enak hidup, tapi percaya saja bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Katakan amin. Bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Mereka bisa beli rumah yang mewah, tapi mereka tidak bisa memberi sukacita. Mereka bisa memberi makanan yang enak. Mereka bisa membeli makanan yang mahal, tapi mereka tidak bisa membeli kesehatan dalam nama Yesus. Hanya Tuhan yang bisa memberikan kalian sukacita dan kesehatan. Jadi mintalah sama Tuhan, bukan sama manusia. Oh haleluya. Jangan terus kalian fokus sama hal-hal duniawi. Fokus ke Tuhan. Mulai berubah pola pikir. Cari Tuhan. Cari Tuhan dulu Bapak Ibu. Mulai cari Tuhan. Kalau engkau setiap bulan, apapun yang engkau perbuat, Tuhan berikan. Berterima kasih sama Tuhan. Kalau setiap bulan engkau bisa bayar cicilan, itu karena Tuhan. Berterima kasih sama Tuhan. Kalau setiap bulan engkau masih menerima gaji, berterima kasih sama Tuhan. Jangan engkau merayakan dulu sama teman-teman. Kasih ucapan syukur, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Hanya bagi Tuhan Yesus. Berikan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang bisa memberikan berkat-Mu. Cari Tuhan terus. Terus cari Tuhan. Mulai minta sama Tuhan agar Roh Kudus hadir di hidup kalian. Tuhan minta Roh Kudus hadir di hidup kalian dalam nama Yesus. Minta Roh Kudus hadir di dalam hidup kalian. Tuhan, hamba-Mu ingin berdoa bagi
Jemaat di Hagai, teman-teman Bapak Ibu boleh mengangkat tangan kalian. Hamba mau ingin berdoa bagi seluruh jemaat di Hagai. Dalam nama Yesus, berikan kekuatan lagi, kekuatan ekstra. Biarlah Roh Kudus hadir di hidup kalian. Biarlah hikmat marifat ada buat kalian dalam nama Yesus. Engkau tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Dalam nama Yesus, terus kuat bersama Tuhan. Engkau akan terus kuat bersama Tuhan, asalkan engkau utamakan Tuhan. Utamakan Tuhan. Utamakan Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jangan main-main sama Tuhan. Jangan ibadah menjadi rutinitas. No. Biarlah kita terus diperbaharui bersama Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita diperbaharui terus dari hari ke hari. Kita diperbaharui bersama Tuhan Yesus. Biarlah roh kita menyala-nyala. Biarlah roh kita naik terus. Biarlah roh kita naik level. Biarlah iman kita aktif terus. Biarlah kita terus diuji sama Tuhan. Biarlah Tuhan selalu memproses kita. Tuhan menghancurkan bejana kita menjadi bejana yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat pertolongan-Mu yang selalu ajaib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin.